Perkenalkan, nama saya Mutiara Sabar dengan NIM 17066624050 dari program studi S1 Akuntansi. Di sini saya bakal membahas tentang perlindungan data pribadi konsumen. Kalian udah tahu belum sih gimana cara mengamankan data pribadi kita? Yuk kita pelajari bareng-bareng. Data pribadi merujuk pada informasi yang dapat mengidentifikasi individu, termasuk nama, alamat, nomor telepon, dan informasi sensitif lainnya. Konsep privasi terkait erat dengan perlindungan data pribadi, di mana privasi mencakup hak individu untuk mengontrol informasi mereka sendiri. Samuel D. Warren dan Louis D. Bandres menyatakan bahwa privasi adalah hak untuk tidak diganggu, sementara Solovey mengidentifikasi 6 aspek privasi, termasuk kontrol atas informasi pribadi dan hak untuk menyendiri. Perlindungan hukum terhadap privasi diakui dalam berbagai konvensi internasional, menegaskan pentingnya kembali menjaga data pribadi dari penyalahgunaan. Dampak negatif apabila data kita dicuri bisa seperti ancaman, penghinaan, kekerasan seksual, penyebaran data pribadi, foto, peminjaman data, penggunaan data KTP atau identitas untuk melakukan pinjaman online atau aktivitas yang dapat merugikan pemilik identitas tersebut. Nah, gimana sih cara ngamanin data pribadi kita? Ada beberapa cara untuk mengamankan data pribadi kita. Yang pertama, gunakan password yang kuat. Gunakan kombinasi huruf, angka, dan karakter spesial yang sulit diterka oleh orang lain. Lalu gunakan aktivasi fitur autentikasi 2 layer. Kalian bisa menggunakan aktivasi fitur autentikasi 2 lapis. Berikutnya, perbarui sistem operasi dan program Anda secara teratur. Pastikan kamu selalu memperbarui sistem operasi dan programmu. Berikutnya, hindari penggunaan Wi-Fi umum. Kalian harus menghindari penggunaan Wi-Fi umum untuk menghindari intercept. Berikutnya, kalian bisa menggunakan browser privasi seperti incognito mode. Dan jangan lupa selalu bacalah ketentuan layanan sebelum menggunakannya. Ini ada nih, contoh kasus pencurian data pribadi, yaitu kebocoran data pusat data nasional sementara pada 2024. Data di Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS dibobol grup ransomware Brainkeeper pada Kamis 20 Juni 2024. Serangan ransomware itu dilaporkan mengunci data di 282 kementerian atau lembaga. Risiko dampak yang dapat terjadi akibat peristiwa ini adalah pembobolan rekening, pencurian akun media sosial, penyalahgunaan identitas, serta penipuan dan phishing. Dari kebocoran data ini, ada beberapa hal yang bisa dijadikan pembelajaran penting. Yang pertama, pentingnya protokol keamanan. Perlunya protokol keamanan yang kuat untuk melindungi data sensitif dan mencegah gangguan layanan publik. Sistem manajemen keamanan informasi. Implementasi standar internasional seperti ISO 27001 dan ISO 27701 untuk mengelola risiko dan melindungi data pribadi. Kesiapan respons insiden. Organisasi harus memiliki rencana penanggulangan dan tim terlatih untuk merespon insiden dengan cepat. Edukasi dan pelatihan staf. Meningkatkan kesadaran karyawan tentang ancaman cyber melalui pelatihan berkala. Investasi dalam teknologi keamanan. Mengadopsi teknologi canggih untuk mendeteksi dan mencegah serangan cyber. Kerjasama internasional. Pentingnya kolaborasi antar negara untuk melacak dan menindak pelaku kejahatan cyber secara efektif. Kebocoran ini menekankan bahwa perlindungan data adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan upaya berkelanjutan. Apabila kamu merasa data pribadimu disalahgunakan, apa yang harus dilakukan? Kalian bisa kumpulkan bukti dan data kejahatan cyber yang kalian alami, lalu kunjungi laman berikut untuk diarahkan kembali dalam proses pengaduan. Berikut adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, dan beberapa pasal yang berfokus pada perlindungan data pribadi.
Nah, sekarang udah paham kan kenapa data pribadi sangat penting untuk kita jaga. Kedepannya lebih waspada dan hati-hati lagi ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.